Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi, di dalam video kali ini, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Teknik Pangan akan mempresentasikan tentang rancangan proses pengolahan keju. Nah, yang beranggotakan Hana Septiani Dewi, Galudian Anggraini, Konita Zahra Mumtazah, saya sendiri Meira Aulia Jasmine, dan Dayana Fatima Zahra. Dan kami dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, sebelum itu, terdapat daftar isi rancangan proses pengolahan keju yang terdiri dari deskripsi produk, definisi proses pengolahan produk, kondisi proses pengolahan produk, analisis kesetimbangan massa, dan kesimpulan. Nah, sebelum lanjut, kita cari tahu dulu nih keju itu apa. Nah, keju ini merupakan suatu produk pangan yang diperoleh dari hasil penggumpalan atau koagulasi protein susu. Nah, susu yang digunakan juga adalah susu skim sapi atau hewan lain, tanpa krim tambahan dengan mengkoagulasikan kasein. Nah, sebelum kita lanjut ke prosesnya, kita tonton dulu yuk video YouTube yang udah kami persiapkan. Proses bikin keju, susu sapi segar harus diukur-ukur massa jenis dan suhunya, fams. Suhu susu paling baik harus sekitar 27 derajat Celcius. Terus susu sapi segar dipindahkan ke dalam wadah berbentuk setengah lingkaran. Tapi jangan lupa saring ya. Tujuannya sih supaya susu tetap bersih dari kotoran. Sekarang susu harus dipanaskan untuk membunuh bakteri di dalamnya. Biasanya sih bakteri susu akan mati dalam suhu mencapai 70 derajat Celcius selama 15 menit, fams. Kalau sudah panas, susu harus kembali didinginkan sampai suhunya sekitar 40 hingga 50 derajat Celcius, fams. Terus masukkan bakteri baik Lactobacillus bulgarisus yang berfungsi untuk mengasamkan susu. Aduk susu biar bakteri bisa tercampur rata. Lalu masukin bakteri Streptococcus thermophilus, fams. Bakteri ini untuk menggumpalkan susu loh. Sip, aduk lagi susunya deh. Kalau udah rata, susu harus didiamkan selama 1 jam, biar semua bakteri di dalamnya beraksi. Nah, susu sudah menggumpal tuh. Tinggal dipotong-potong kecil-kecil dengan alat khusus ini, fams. Tujuannya sih untuk memisahkan cairan yang masih ada di dalam gumpalan susu. Kalau udah dipotong-potong, gumpalan susu dan cairan susu otomatis akan berpisah, fams. Sekilas, gumpalan susu ini bentuknya kayak jelly ya, kenyal-kenyal gitu. Selanjutnya, gumpalan susu dicetak ke dalam wadah khusus. Saat dicetak, sisa cairan susu menjadi lebih tiris, fams. Padatkan untuk mengurangi kadar airnya ya. Oke teman-teman, dari video tersebut terlihat nih bahwa dalam proses pembuatan keju, tahap awal yang dilakukan yaitu pasteurisasi. Jadi pasteurisasi ini dapat dilakukan dengan 2 metode, yakni suhu rendah dalam waktu lama pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit atau suhu tinggi dengan waktu singkat pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Tujuannya yaitu untuk membunuh bakteri patogen dan memperpanjang masa simpan susu. Selanjutnya ini ada pengasaman. Jadi pengasaman ini metode yang dilakukan untuk menurunkan pH susu yang selanjutnya ditambahkan bakteri asam laktat. Lalu ada penggumpalan. Jadi salah satu sifat susu ini dapat digumpalkan. Penggumpalan ini dapat disebabkan oleh kegiatan enzim atau dengan penambahan asam. Penggumpalan dengan asam ini dikendalikan oleh pH. Penggumpalan partikel kasein berada pada titik isoelektrik yaitu pada pH 4,6. Lalu ada penyaringan Curd. Jadi penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan padatan dengan cairan. Whey akan terpisah dan menyisahkan suatu matriks yang disebut dengan curd. Jadi penyaringan curd ini dilakukan dengan menggunakan kain saring dan proses pembuangan whey ini dilakukan dengan pemanasan susu selama 30 menit dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah proses pemanasan selesai, kemudian didinginkan selama 1 jam sambil diaduk tiap 5 menit sekali. Lalu dilakukan penyaringan dengan kain kasa yang bersih. Penyaringan ini dilakukan agar curd dan whey dapat terpisah. Lalu penambahan garam. Penambahan garam ini diberikan dalam bentuk kristal yang telah dihaluskan dan ditaburkan lalu diaduk sampai benar-benar rata. Tujuan dari penggaraman ini untuk menambahkan cita rasa keju menjadi agak asin dan menambah ketahanan keju. Selanjutnya ada pengepresan. Jadi pengepresan keju ini dipres menggunakan alat tekanan khusus dengan alat pengepres. Tujuannya agar keju yang berada di dalam dapat keluar dengan maksimal sehingga keju semakin padat. Lalu yang terakhir ada pengemasan. Jadi pengemasan ini pada bahan pangan merupakan suatu cara untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan luar produk. Suatu bahan pangan harus dikemas dengan baik agar sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik pula. Selanjutnya adalah diagram alir proses pembuatan keju. Yang pertama ialah susu sapi, susu segar dilakukan pasteurisasi selama 30 menit. Setelah dilakukan pasteurisasi, dilakukan pengukuran pH dengan menggunakan termometer. Setelah dilakukan pengukuran pH pada susu, dilakukan pengasaman. Pada pengasaman ini ditambahkan starter sebanyak 50 ml agar bertujuan untuk menurunkan pH pada susu hingga 6,1 sampai 6,2. Setelah itu dilakukan penggumpalan dengan menambahkan rennet sebanyak 2 ml. Hasil penggumpalan ini didapatkan curd dan whey. Kemudian dilakukan pemotongan padatan keju. Setelah padatan keju dilakukan pemotongan, dilakukan pemanasan kembali selama 30 menit dengan suhu 40 derajat Celcius.
Setelah dilakukan pemanasan, dilakukan penyaringan. Penyaringan ini menggunakan kain saring untuk memisahkan curd dan whey, sehingga disisakan curd. Curd ini dilakukan penambahan garam sebanyak 2%. Nah, setelah curd dilakukan penambahan garam, dilakukan pengempresan kembali menggunakan alat pengempres. Pengempresan ini untuk memisahkan sisa air yang terdapat pada curd. Setelah curd dilakukan pengempresan, dilakukan pengemasan menggunakan aluminium foil, kemudian jadilah produk keju. Selanjutnya yaitu kondisi pada tiap tahapan proses pengolahan keju. Tahapan yang pertama yaitu susu. Susu dibeli dari peternak dan susu yang digunakan adalah susu yang segar dan bermutu baik. Yang kedua, pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan dalam suhu tinggi dan waktu yang singkat, yaitu pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 detik, yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dan memperpanjang masa simpan susu. Yang ketiga, yaitu pengukuran pH dan suhu susu. Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui suhu susu agar pas dalam penambahan starter. Yang keempat, yaitu pengasaman. Pengasaman dilakukan dengan penambahan starter yang sudah dibuat sebelumnya dalam susu yang telah dipasteurisasi. Pemberian starter ini sebanyak 50 ml untuk susu 1 liter. Dan sebaiknya dalam pengasaman ini dalam keadaan hangat tidak lebih dari 45 derajat Celcius. Lalu diinkubasi susu pada suhu 37 sampai 45 derajat Celcius selama kurang lebih 5 jam atau sampai terjadi penurunan pH menjadi 6,1 sampai 6,2 yang bertujuan untuk menghasilkan proses glikolisis, yaitu proses mengubah laktosa, karbon dioksida, dan diasetil. Selanjutnya penggumpalan. Penggumpalan ini ditambahkan rennet dengan pH susu sudah 6,1 sampai 6,2. Kemudian inkubasi kembali pada suhu 37 sampai 45 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam sampai terjadi gumpalan keju atau pembentukan gel yang bertujuan untuk membuat paraksein. Selanjutnya pemotongan padatan keju. Pemotongan padatan keju ini dilakukan agar pengeluaran air keju optimal sehingga matriks keju menjadi padat. Selanjutnya pemanasan. Pemanasan ini pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit yang bertujuan untuk mencegah hilangnya starter karena BAL tidak tertahan terhadap suhu tinggi dan memicu pengeluaran whey lebih banyak. Selanjutnya penyaringan curd. Penyaringan ini menggunakan kain saring yang bertujuan untuk memisahkan padatan dengan cairan. Selanjutnya penambahan. Penambahan ini yaitu penambahan garam dapur berkadar 2% ke dalam padatan keju yang bertujuan untuk menambahkan cita rasa dan menambahkan ketahanan keju. Selanjutnya pengepresan keju. Pengepresan ini menggunakan alat pengepres yang bertujuan yaitu air dalam keju keluar dengan maksimal sehingga keju semakin padat. Yang terakhir yaitu pengemasan. Pengemasan ini menggunakan aluminium foil yang ditutup dengan rapat dan disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya ada analisa kesetimbangan massa. Susu segar yang disediakan di sini yaitu sebanyak 1000 gram akan melewati proses pertama yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi akan menghasilkan uap air sebanyak 50 gram dan menghasilkan susu sebanyak 950 gram. Susu lalu diberi starter sebanyak 50 ml sehingga melalui proses pengasaman dan menghasilkan produk sebanyak 1000 gram. Lalu ditambahkan rennet sebanyak 2 ml sehingga melalui proses penggumpalan dan menjadikan curd dan whey sebanyak 1002 gram. Curd dan whey sebanyak 1002 gram lalu akan dipotong sehingga terpisah dan melalui proses pemanasan dan menghasilkan uap air sebanyak 20 gram sehingga menghasilkan produk sebanyak 982 gram. Lalu curd dan whey akan melalui proses penyaringan sehingga whey dan curd akan terpisah. Whey menjadi 859,25 gram dan curd sebesar 122,75 gram. Lalu diberi penambahan garam sebanyak 2,455 gram sehingga menjadi 125,205 gram dan dilakukan pengepresan sehingga menghasilkan air sebanyak 13,965 gram dan menghasilkan keju sebanyak 111,24 gram. Selanjutnya ada diagram alir yang seperti sebelumnya dengan penambahan input dan output proses produksi keju. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang kesimpulan pertama yaitu keju merupakan suatu produk pangan yang diperoleh dari hasil penggumpalan atau koagulasi protein susu. Yang kedua adalah proses produksi keju meliputi penerimaan bahan baku, pasteurisasi, pengukuran pH, fermentasi atau pengasaman, penggumpalan, pemotongan padatan keju, pemanasan, penyaringan curd, pembuangan whey, penambahan garam, pengempresan keju, dan pengemasan keju. Yang ketiga, keju yang dihasilkan dari susu sebanyak 1 kg adalah sebesar 0,1124 kg keju. Sedangkan limbah cair yang dihasilkan yaitu sebanyak 0,873 kg. Ya, adapun literatur yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.